الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar Suara Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan taufik serta hidayahnya. Pada pagi hari ini kami akan melanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah Linisa'il Ummah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Amr Abdul Mun'im Salim hafizahullahu ta'ala, di mana pada pembahasan yang lalu sampai pembahasan tentang akhir dari sunnah-sunnah wudhu. Mu'alif hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada 12 kesunahan di dalam wudhu, di mana di kitab yang lain boleh jadi berbeda. Sebagian ulama menyebutkan mungkin kurang dari itu. Sunnah yang terakhir yang disebutkan kemarin adalah yaitu sholat 2 rakaat setelah selesai wudhu. Sholat 2 rakaat setelah selesai wudhu berdasarkan hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, di mana dia meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berwudhu lalu membagusi wudhunya, kemudian dia berdiri untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu seraya menghadapkan hatinya dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan wajib baginya mendapatkan pahala surga. Ya, ini juga dalam hadis ini menunjukkan sholat ba'dal wudu atau ba'diyah wudu, ba'dal wudu, sholat tuhur 2 rakaat. Ya, begitu pula hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal tentang sholat fajar, gitu ya. Ketika yaitu sholat fajar, maknanya bisa jadi peristiwanya setelah selesai sholat fajar. Maka Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang paling kau harapkan di dalam Islam ini. Sesungguhnya aku mendengar ya derap suara sandalmu, suara terompahmu di hadapanku di surga. Maka Bilal menjawab, aku tidaklah mengerjakan amalan apapun yang lebih aku harapkan, ya. Namun sesungguhnya aku ini tidaklah bersuci pada waktu malam maupun waktu siang, kecuali setelahnya aku apa? Aku menunaikan sholat tuhur. Ma kutiba li an usolli.
apa yang memang telah dicatat atau ditakdirkan bagiku untuk sholat. Jadi para pendengar yang budiman, terutama para akhwat, para ummahat dan para ibu-ibu sekalian, jadi ini kesunahan setelah selesai berwudu sholat 2 rakaat, bukan 3, bukan 4 dan lain sebagainya. Ya, karena yang dimaksud makutibali perkataannya Bilal bin Rabah adalah yaitu apa yang ditetapkan Allah bagiku untuk sholat. Jadi kalau memang ada waktu longgar, ya habis berwudu sholat, ya sholat 2 rakaat. Kalau waktunya sempit umpamanya, habis wudu sudah qomat, ya mau sholat, ya sudah langsung sholat wajib, tidak sholat tuhur lagi. Jadi bukan berarti kemudian kita berijtihad sendiri-sendiri. Ya, bagi para akhwat, bagi ummahat, jadi sholat ba'dal wudu atau sholat tuhur itu berapa? 2 rakaat, bukan 3, bukan 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Karena asal sholat sunnah memang yaitu 2 rakaat, kecuali sholat-sholat yang ganjil seperti sholat fitir di malam hari memang jumlah bilangannya adalah apa? Ganjil begitu. Maka dalam hal melaksanakan ibadah-ibadah ini hendaknya kita apa? Tidak memakai ra'yu atau berijtihad sendiri-sendiri. Apalagi kita bukan apa? Bukan ahli ijtihad, karena kita bukan ulama. Kita adalah orang awam atau thalibul ilmi. Maka kita harus mengikuti apa? Bimbingan para ulama. Ternyata para ulama kita di kitab-kitab fikih mereka menyebutkan ya sholat tuhur itu berapa? 2 rakaat. Nah, sebagaimana dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah Linisa'il Ummah dan juga kitab yang lain seperti Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, ya, fil kitabi wa sunnatil mutahharah, karya Fadilatul Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah hafizahullahu ta'ala pada juz yang pertama. Kemudian sekarang kita lanjutkan kamarrotan yatawadda'u. Sekarang masih pembahasan tentang hukum-hukum wudhu. Berapa kali seseorang atau seorang akhwat, seorang wanita itu membasuh anggota wudhunya. Kamarrotan yatawadda'u. Maka para ulama rahimahumullah wa hafizahumullah, mereka menjelaskan bahwa jumlah ya berapa kali wudhu ketika seseorang membasuh anggota badan yang itu mesti dibasuh, ya, maka disebutkan di sini fal masnunu salasun, fal masnunu salasu marratin kama taqaddam. Yang disunahkan ketika seseorang berwudu adalah membasuh anggota badannya berapa? 3 kali. 3 kali basuhan sebagaimana telah lewat. Jadi pada pembahasan sunnah-sunnah wudhu kemarin, nomor yang ke-6 disebutkan taslithul ghasli. Jadi membasuh anggota badan hingga 3 kali. Ya, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih yang lain juga begitu. Nah, gitu ya. Taslithul ghasli, membasuh anggota wudhu beberapa kali. 3 kali begitu. Hal ini ditunjukkan dalam hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam menjelaskan sifat wudu. Ya, jadi pada hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu terdapat penjelasan secara gamblang berapa kali seseorang itu disunahkan untuk membasuh anggota wudunya. Hadisnya diriwayatkan oleh Humron, maulanya Utsman bin Affan. Humron, maula, ya, budaknya Utsman bin Affan, meriwayatkan bahwasanya dia melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta, ya, meminta yaitu bejana, meminta yaitu wadah bejana yang berisi air untuk berwudu. Karena wudunya memakai bejana atau wadah atau ciduk atau gayung, ya, dituangkan ke telapak tangannya 3 kali, dibasuh ya 3 kali.
Kemudian setelah itu memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, berkumur, menghirup air ke hidung, menyemburkannya 1 kali. Lantas membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, tangan kiri sampai siku 3 kali, membasuh kepalanya 1 kali, ya, dari depan ke belakang, kemudian mencuci atau membasuh. Yang kepala tadi bukan membasuh tapi mengusap atau menyapu, ya, karena tidak bolak-balik. Beda kalau membasuh atau mencuci bolak-balik. Lantas beliau atau Utsman bin Affan membasuh kakinya 3 kali, kaki kanan sampai ke mata kaki, begitu pula kaki kiri. Setelah itu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, yang mana dia tidak berbisik-bisik, ya, dalam hatinya, artinya sholatnya itu khusyuk begitu, tidak hilang konsentrasinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu pula yaitu hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mirip dengan hadisnya Utsman bin Affan, menyebutkan yaitu tentang tata cara wudu, membasuh anggota badannya 3 kali. Hanya saja dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib disebutkan di sini yaitu at-taslis fil madmadah wal istinsyar, yang membasuh 3 kali juga ketika berkumur dan juga menghirup air ke hidung, serta menyemburkannya dilakukan 3 kali. Hadisnya Utsman bin Affan ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dari jalan Atha bin Yazid dari Humron maulanya Utsman. Adapun hadisnya Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud, Nasa'i dalam sunan keduanya, Ibnu Huzaimah, ya, dan Ibnu Hibban dalam Sahih keduanya. Nah, jadi itu ma'asyiral muslimin wal muslimat tentang tata cara wudu 3. Wa yajuzul wudu'u marrotain. Boleh juga berwudu itu dengan membasuh 2. Artinya 2 kali setiap anggota wudunya. Berdasarkan hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a marrotain. Yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu 2 kali. Ya, jadi membasuh tangan 2 kali, berkumur 2 kali, dan seterusnya. Membasuh wajah 2 kali, membasuh tangan 2 kali. Jadi tidak harus 3 kali. Dan 3 kali tadi juga sunnah. Maka boleh 3, boleh juga kurang dari 3. Kenapa kok 2 enggak sempurna? Kadang-kadang seseorang itu dia habis mandi mungkin gitu ya, atau dia sendiri sudah sudah basah tubuhnya gitu, tinggal berwudu gitu. Ya, maka dia cukup yaitu membasuhnya tidak banyak-banyak, tidak harus 3 kali, atau tidak mengamalkan sunnah 3 kali karena memang mungkin tubuhnya tadi sudah bersih gitu ya, sudah basah, wong habis mandi kemudian baru wudu gitu ya. Atau bisa jadi airnya itu berhemat gitu ya, karena sedikit, orangnya banyak antri, nanti kalau ya setiap orang wudunya 3 kali menghabiskan air yang mungkin cukup dipakai untuk beberapa orang. Yang ketiga, wa yajuzul wudu'u marrotan. Dibolehkan juga berwudu 1 kali. Berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala tawaddo'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marrotan. Rasulullah SAW beliau berwudu 1 kali.
Ini juga menunjukkan apa? Bolehnya. Kalau memang satu kali itu sudah apa? Membasahi ya anggota tubuh tadi yang wajib untuk dibasuh seperti tadi. Ya. Kita membasuh telapak tangan satu kali loh. Apa nanti nggak kurang? Ya tadi. Ya melihat sikon. Karena mungkin kita apa? Kita tangannya sudah basah tadi. Habis cuci tangan gitu ya, tangan kita kotor, sudah dicuci pakai rinso, pakai sabun, ini sudah bersih. Tapi ketika mencuci kita belum berniat untuk wudhu. Jadi membuang kotoran tadi karena gupak belet gitu, gupak oli, habis kerja jadi montir atau ngecat gitu ya. Membersihkan anggota tubuh tadi yang kena kotoran-kotoran, cat, oli, lumpur. Kalau Pak Tani baru apa? Pulang dari sawah, tubuhnya kotor gitu ya, tadi dicuci gitu. Apalagi nanti kalau mandi gitu sudah basah tubuhnya, habis itu wudhu begitu. Ya karena mandi kita biasanya mandi adat gitu ya, bukan mandi besar tapi apa? Mandi adat, membuang kotoran, keringat, habis itu kemudian berwudu. Ketika tubuhnya tadi sudah basah atau sudah bersih gitu, tapi kita belum berniat untuk wudu. Setelah itu kemudian wudu, maka boleh membasuh tangan satu kali, umur satu kali, ya menghirup air ke hidung, menyemburkan satu kali, membasuh wajah satu kali, tangan kanan satu kali, tangan kiri satu kali, dan seterusnya sampai selesai. Itu juga sunnah. Jadi bukan bid'ah, bukan pula mengurangi hak. Karena pernah dilakukan oleh Nabi. Mana dalilnya? Disebutkan dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, yang Nabi wudhu satu kali, dalilnya hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya juz 1 halaman 51. Sunan Abu Dawud hadis nomor 138, Sunan Tirmidzi hadis nomor 42, Sunan Nasai juz 1 halaman 62, Sunan Ibnu Majah hadis nomor 411, dari Jalan Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun yang dua-dua tadi juga diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dalam sahihnya dari Jalan Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid. Ya, jadi ini dalilnya sahih. Karena hadisnya sahih terdapat dalam Sahih Bukhari. Oleh karena itu ayatuhal muslimat wal akhwat, maka kita tidak boleh mengingkari kalau ada orang yang wudunya, loh kok wudu kok cuma satu kali. Ya, asalkan tadi sudah sempurna wudunya, sudah basah, maka cukup. Kecuali kalau satu kali tadi belum basah semua. Ya, membasuh telapak tangan satu kali, ternyata belum masuk pori-pori atau sela-sela jari, diulangi lagi 2 kali, diulangi lagi 3 kali, sempurna sudah basah. Nah gitu. Naam, maka masing-masing orang insya Allah dia lebih paham terhadap kondisi dirinya. Sekiranya dia memang kondisinya membutuhkan berwudu 2 kali atau 3 kali, maka dipersilahkan. Kalau dia cukup berwudu 1 kali, maka silahkan. Yang penting sudah basah. Adapun 4 kali, 5 kali, maka itu berlebih-lebihan. Ini adalah hulu. Ya, bisa jadi bid'ah nanti kalau meyakini itu yang lebih sunnah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yajuzu an yaghsila ba'dal a'dha'i marratain wa ba'daha salasan. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau wudunya yang satu dibasuh 2 kali, yang lain 3 kali? Jawabnya boleh. Ya, jadi seseorang boleh membasuh satu anggota wudu 2 kali, tapi anggota wudu yang lain dibasuh 3 kali. Jadi ada yang 2, ada yang 3, boleh. Sebagaimana telah datang dalam salah satu riwayat dari hadisnya Abdullah bin Zaid, bahwa dia radhiyallahu anhu da'a biwadu'in, pernah meminta
diambilkan yaitu air untuk berwudu. Ya, jadi ini sahabat yang melakukannya, meminta kepada mungkin tabiin gitu ya, kepada muridnya atau anaknya untuk mengambilkan air wudu, diambilkan. Ya, jadi wudunya bukan pakai pancuran atau keran, tapi pakai apa? Pakai inak, gayung, ya, wadah, baskom dan lain sebagainya. Lalu dituangkan ke tangannya. Dia membasuh tangannya 2 kali. Kemudian apa? Berkumur 1 kali. Kemudian istinsar, menghirup air ke hidung 3 kali. Ya, al-hadis. Jadi hadis ini sahih begitu. Akan datang penjelasannya nanti pada pembahasan berikutnya. Pada pembahasan berikutnya. Dan tentunya yang dilakukan sahabat seperti itu bukan apa? Bukan ijtihadnya sendiri, tapi dia mengambil ilmunya, ya, meniru apa yang dia lihat atau dia dapatkan hadisnya, contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga termasuk apa? Yaitu tawasuk, luas gitu ya, termasuk sesuatu yang tausiah, yang luas dari syariat ini, tidak hanya satu model atau satu cara. Ya, inilah jadi Rasulullah SAW memilihkan untuk umatnya amalan-amalan yang mudah dilakukan dan tidak hanya satu tapi ada beberapa opsi. Ya, sebagaimana Rasulullah ketika beliau berperang gitu ya, menaklukkan kota Mekah, beliau tidak kejam, tidak bengis. Karena dulu waktu di Mekah beliau disakiti, diintimidasi, ditekan-tekan, kemudian diusir, mau dibunuh. Akhirnya beliau setelah memiliki kekuasaan, memiliki yaitu kekuatan Madinah, ya, dengan pasukannya, Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dan kaum muslimin untuk menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Tapi beliau bukan berarti balas dendam, menumpahkan darah. Karena peperangan dalam Islam adalah apa? Peperangan untuk masuk Islam, maka menjadi saudara. Ya, punya hak yang sama, sebagaimana mereka juga punya kewajiban yang sama. Kalau tidak mau masuk Islam, masih diberi hak untuk menyerah. Ya, diperangi pun kalau mereka sudah menyerah, sudah lari, ya maka sudah dibiarkan gitu ya. Barangkali Allah Subhanahu wa taala nanti suatu ketika memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang mau memeluk agamanya. Naam. Pada waktu Fathu Makkah juga begitu. Beliau memberi pilihan 3. Memberi pilihan 3 hal, 3 opsi kepada penduduk Mekah, yang mana ini tawaran yang mudah, yang gampang bagi mereka untuk mereka pilih. Ya, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman, tidak diperangi. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa yang pulang ke rumahnya sendiri-sendiri, menutup pintunya, ya, aman begitu. Nah, jadi seperti itu ayuhal muslimun wal muslimat. Ya, dakwahnya Rasulullah, Islam rahmatan lil alamin. Hanya saja Islam rahmatan lil alamin bukan berarti Islam tidak ada peperangan. Ya ada. Bukan berarti Islam enggak menegakkan hukuman mati. Ya ada hukuman mati, qisas dalam Islam. Bahkan dalam qisas pun itu terdapat hayah kehidupan, supaya orang tidak mudah-mudah menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuhnya kecuali dengan hak, ya. Naam. Jadi seperti itu. Rasulullah memberikan opsi yang mudah bagi umatnya, bahkan bagi orang kafir ketika berperang. Maka dalam hal berwudu juga begitu, dalam hal sholat juga begitu. Maka termasuk diantara kaidah
yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Naam, barangkali ini para pemirsa dan pendengar suara Al-Furqan TV yang dirahmati dan semoga diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang menjadi ridhonya, dalam rangka mengingatkan kembali sunnah-sunnah agama kita, hukum-hukum tentang seputar wudhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, membukakan hati kita untuk kembali kepada sunnah dan mengganti ya kebiasaan kita atau perbuatan kita yang sebelumnya memang apa? Yaitu tidak didasari di atas sunnah atau dalil yang sahih. Agar di dalam beragama kita mengikuti apa? Mengikuti madhabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak fanatik dengan satu madhab yang sifatnya itu dalilnya kurang tepat atau dalilnya dhaif, maka kita tinggalkan, mengikuti madhabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas maksum, kemudian dalil-dalilnya sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.